Silahkan selanjutnya penanya dari Ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, karena saya sudah bertanya pada 2 orang, jawabannya berbeda Ustaz. Masya Allah. Jadi saya tanya sama Ustaz. Yang Anda tanya ini Ustaz atau teman biasa? Ada yang kalau dibilang Ustaz bukan, cuman paham agama gitu loh Ustaz. Taib. Pertanyaannya apa? Saya kan pengontrak tuh Ustaz. Pengontrak apa? Pengontrak rumah. Ngontrak rumah terus? Ya, karena kalau beli rumah kan yang murah riba, yang murah riba. iya Ustaz. Kalau yang murah itu kan DP-nya 2 juta tapi riba. Kan tadi ada yang tadi. Tapi murah halal. Dah tadi kan ya? Agak DP-nya agak mahal Ustaz. Kalau syar'i DP-nya agak mahal. Cuman karena kita kan tabungannya cukup buat ngontrak setahun gitu. Enggak apa-apa, ngontrak juga bagus. Iya. Ada tetangga saya nawarkan rumah adiknya untuk ditempati gadai gitu loh Ustaz. Tempati gadai maksudnya? Menggadai rumah tetangga saya. Daripada kamu ngontrak-ngontrak katanya, kamu gadai saja punya adik saya, uangnya utuh, kamu nggak bayar kontrak gitu loh. Ya. Nah, saya tanya sama orang, hukum menggunakan gadai, hukum rumah itu gimana? Ada yang bilang hutangnya mengambil manfaat riba, kamu kan nempatin rumahnya. Ada yang bilang enggak apa-apa, asal rumahnya kalau jabuk-jabuk dibaikin gitu loh Ustaz. Kayu rumahnya rusak gitu loh, diperbaikin. Sama seperti kita menggunakan kendaraan, kalau gadai boleh ditunggangin gitu loh Ustaz, asal diganti olinya gitu. Ya. Nah, ini yang teman kedua ini siapa? Ada Ustaz. Ada. Coba cek, jangan-jangan sudah pindah ke neraka dia. Ya. Berarti enggak memberikan pendapat tanpa ilmu. Ibnu Abbas saya tidak berani. Kalaupun benar pasti salah. Apalagi ini salah. Berarti enggak boleh ya Ustaz? Tidak boleh. Ya. Makasih. Saya jelaskan kenapa tidak bolehnya. Anda berikan dia pinjaman, umpamanya sebanyak 50 juta, umpamanya. Selama dia belum mampu mengembalikan pinjaman 50 juta ini, rumahnya Anda tempati gratis. Gratis. Rumahnya nggak dipakai Ustaz. Hah? Rumahnya tidak terpakai katanya. Iya, tapi Anda tempati gratis atau tidak? Gratis. Gratis. Ya. Kalau Anda sewa rumah ini yang tidak terpakai ini, perkiraan sebulannya berapa? 700 Ustaz. 700.000. Iya. Ya. Berarti 700.000 ini adalah pertambahan hutang yang 10 juta tadi. Kalau setiap bulannya setahun Anda umpamanya 700.000 dikali 12 berapa? 84 juta ribanya Anda. 8.400.000 ribanya. Paham? Oh, gitu Ustaz. Iya. Itu setahun. Dia bisa mengembalikan setahun, mungkin tidak, mungkin 5 tahun. 5 tahun. Kalilah sebanyak itu ribanya yang Anda dapatkan. Kalau Anda ingin rumahnya menurut Anda layak, ya udah, saya tidak memberikan kepada Anda pinjaman. Tapi saya sewa rumah Anda dengan uang di depan. Karena uang di depan, jasanya nanti pelan-pelan saya ambil, maka beri diskon. Ya atau tidak? Kalau biasanya 700, karena uang di depan saya akan nyewa 10 juta tadi itu dibagi berapa tahun jadinya? Berapa bulan? Bagi 700. Sekitar 14 bulanan. Hah? 14 bulan. Minta ke dia 17 bulan. Dapat Anda keuntungan 3 bulan. Tapi setelah 17 bulan Anda angkat kaki dari sana.
itu boleh. Berarti Anda dapat keuntungan tetapi bukan akad qard, tapi dapat keuntungan dari akad qard adalah riba. Allah barik fikum. Terima kasih Ustaz. Nah, selanjutnya silahkan pertanyaan dari jamaah akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apa hukumnya menggunakan kartu kredit yang 0% Ustadz? Karena sekarang banyak walaupun masih ada denda keterlambatan, tapi kalau kita bayarnya nggak sampai ada denda keterlambatan itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau terlambat ada dendanya, Ibu? Iya Ustadz. Kalau riba terlambat, sudah. Oh. Haram menerbitkan kartunya. Tadi kan ada yang kartu saya bilang tanpa ada denda keterlambatan. Memang tidak ada perjanjian denda keterlambatan. Baik. Kalau itu butuh. Kalau tidak butuh, ngapain Anda ngambil kartu hutang? Ya. Karena dibolehkan berhutang itu dengan dua syarat. Pertama butuh, kemudian mampu membayar. Bila tidak terpenuhi dua syarat ini, berdosa Anda berhutang. Baik. Ya, silahkan kita kembali ke jamaah ikhwan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Ikhlas Pak Ustadz. Ikhlas. Pak Ustadz, saya mau bertanya untuk masalah investasi. Masalah Investasi Pak. investasi silahkan. Jadi begini Pak, saya ini kan bekerja di kontraktor Pak. Ya. Kadang-kadang kebetulan kita Karyawan atau milik sendiri? milik sendiri Pak. Masya Allah, bukan bekerja di kontraktor. Bukan. Punya usaha kontraktor. Iya. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita perlu tambahan modal Pak Ustadz. Kadang perlu tambahan modal. Perlu tambahan modal. Nah tambahan modal tersebut biasanya kita pinjam dari teman-teman. Pinjam. Ah. Pinjam dengan bagi hasil Pak Ustadz. Kalau pinjam tidak ada bagi hasilnya, ada bagi riba. Tapi kalau bagi hasil investasi namanya. Oh iya, investasi berarti. Bila rugi dia terkena rugi juga. Alhamdulillah sih belum pernah rugi. Betul belum pernah rugi, tetapi perjanjiannya Belum sempat sampai ke situ Pak Ustadz. harus disampaikan. Jangan enaknya aja Anda ngomongin. Bila Anda bilang kita bagi hasil sekian-sekian, tidak pernah di ngomongin permasalahan bagi rugi, maka akadnya berubah menjadi qard. Karena biasanya yang menggunakan dia yang jamin. Betul. Paham? Paham Ustadz. Nah kemudian Pak Ustadz, kalau misalnya parsial saja misalnya Pak Ustadz, jadi gini misalnya Per proyek. Per barang misalnya gini Pak Ustadz, satu proyek kemudian ada barang tersebut senilai misalnya 500 juta Pak Ustadz. Barang apa itu? Nah kemudian kan di RAB saya itu kan ada keuntungannya udah di situ Pak Ustadz. Apakah diperbolehkan seperti itu Pak Ustadz bagi hasilnya? Enggak paham saya. Barang apa ini 500 juta? Misalnya kabel Pak Ustadz. Kabel. Kabel senilai di kontrak saya itu misalnya 500 juta. Terus? Saya belinya misalnya 400 juta. Ya udah suruh dia beli tunai, Anda dapat barangnya, Anda bayar ke dia nyicil lebih mahal. Kalau bagi hasil di barang tersebut gimana Pak Ustadz? Bagi hasil apanya? Kan per kontrak tadi Pak Ustadz. Akadnya ini sekarang lebih baik jual beli murabahah. Kabelnya sudah Anda miliki atau belum? Belum Pak Ustadz. Ya udah suruh dia beli kabel. Tunjukkan tempatnya. Situ tempatnya, kau beli kabel itu cash. Harganya 500 juta perkiraan. Mungkin dia bisa 500, mungkin lebih, mungkin kurang. Kemudian dia bilang, ini saya beli 500 juta. Saya jual kepada kamu, mau untung, mau rugi usaha kamu, tetap Anda bayar uang kabel. Oh, siap. Ya, dengan harga 600 juta, nyicil sama sekian bulan. Boleh nyicil, boleh juga tahun nanti perkiraan akhir proyek, tanggal berapa penyerahan uang, Anda mundurkan 2 minggu setelah itu. Saya bayar setahun 2 pekan dari tanggal sekarang. Boleh. Dan boleh dibayar lebih mahal. Iya betul. Ini halal. Lebih mudah seperti itu tadi berarti Pak. Ya tentu. Ya. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Allah barik fiik.
Silahkan langsung penanya selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan pertanyaan yang merupakan pertanyaan titipan dari kerabat saya. Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, Boleh 2 tentang menit ya. Cukup praktek. 1 aja Pak ya. Pilih yang paling penting Pak. Ini dua-duanya penting, Ustadz. Penting sekali. Ya, pakai Betul, koma aja kalau gitu. betul, Pak. Yang pertama, Ustadz, tentang praktek jual beli yang berkaitan dengan para petani di daerah saya, Kuala Kapuas. Itu biasanya kalau musim panen, itu mereka menjualkan gabah mereka kepada para tengkulak. Gabahnya diambil pada saat panen, tetapi uangnya itu nanti 5 atau 6 bulan mendatang baru membayar. Dibayar. Tapi dengan harga 2 kali lipat. Lebih Padahal mahal. padi sudah diambil, Ustadz. Lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Misalnya pada waktu panen itu adalah 50.000, jadi pasca panen 6 bulan mendatang itu sampai 80 sampai 90.000. Kemudian antara kedua belah pihak dia saling, artinya dia ambil barang Anda ya di saat setelah panen. Ya. Itu dengan harga dibayar nanti 6 bulan lagi. Ya betul, Ustaz. Dengan harga per kilonya berapa tadi? Per belek itu bisanya kalau musim panen itu 40 sampai 50.000. Jadi di saat 6 bulan pasca panen itu bisa mencapai 80 sampai 90.000 per kaleng. Nah, dia beli sekarang 80.000 per kaleng. Semuanya berapa kaleng? 1.000 kaleng. Ya. Berarti berapa? 8 juta? Enggak, Ustaz. Jadi ngambilnya pada saat panen, pembayarannya 5 bulan mendatang dengan harga 2 kali lipat dari harga panen tadi. Boleh. Oh, boleh. Memang yang bayar mundur lebih mahal daripada cash. Oh, iya. Kalau dia bayar di depan sebelum panen sama sekali, Anda belum tanam pun. Oh, iya. Anda butuh biaya, baik untuk pengolahan atau biaya lain-lain. Anda katakan, saya jual kepada kamu padi dengan spek seperti ini, beratnya sekian. Seperti yang tadi, ya, uang di depan. Kalau biasanya harga cashnya barang ada, uang ada, mungkin umpamanya sekitar 30 juta. Tapi karena dia bayar uang di depan, dia minta 25 juta boleh. Oh iya. Walaupun nanti dinamakan ini dengan salam. Nama akadnya akad salam. Jadi koma, Ustaz ya. Yang kedua, sekarang ini kan lagi ngetren plasma sawit, Ustaz. Antara pemilik lahan dengan perusahaan sawit. Biasanya pemilik lahan itu kan nggak punya modal untuk mengelola sawit atau mungkin dia nggak mau repot. Terus diserahkan lahan sawit kepada pihak perusahaan sawit dengan perjanjian, misalnya panen permulaan tahun pertama sekian persen untuk pemilik lahan, kemudian setelah 10 tahun sekian persen, nanti setelah 15 tahun lahan sawit akan diserahkan sepenuhnya kepada pemiliknya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata terjadi bukan pembatalan ya, pelanggaran perjanjian oleh pihak pemilik perusahaan sawit yang seharusnya setiap bulan mereka bisa menerima sekian ribu masuk ke rekening, akhirnya tidak pernah mereka dapatkan. Setelah sekian bulan baru dapat kiriman itu. Akhirnya apa? Para pemilik lahan itu mengambil hukum rimba, Ustadz. Apa? Hukum rimba. Hukum rimba artinya dia sepakat seluruh pemilik lahan melakukan panen sendiri tanpa minta persetujuan ke pihak sawitnya. Akhirnya pihak sawit karena tidak berdaya dia dibiarkan aja. Mereka masing-masing panen di atas lahan mereka, mereka jual sendiri tetapi tanpa memberikan bagian dari hasil sawit itu kepada pihak perusahaan tadi. Ini karena itu terjadi banyak sekarang di perusahaan yang ada di daerah Lamonte. Ya udah, jangan ikut Anda kayak gitu. Enggak, ini ada keluarga. Keluarga ini kan ada sebagian keluarga meminta panen aja. Tapi katanya jangan, itu kita mencuri katanya. Iya, jadi maka saya menyampaikan pesan titipan pertanyaan ini kepada Ustadz supaya bisa menenteramkan saudara saya yang kebetulan punya lahan sawit. Ya, betul mencuri tadi. Oh ya. Allah barik fiik. Jazakallah khairah. Allah barik fiik. Ya, selanjutnya silahkan kepada jamaah akhwat untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, ini saudara saya itu sudah terlanjur mengikuti asuransi investasi di sebuah bank syariah. Itu jangka waktunya hingga usia 56 tahun. Nah, setoran pokoknya itu adalah 100 juta per tahun selama 3 tahun. Nah, sekarang sudah dibayarkan 300 juta itu. Kemudian ini beliau takutkan kalau ini ada ada ribanya. Jadi pingin ditarik sekarang tapi belum bisa. Apakah boleh menunggu sampai dapat pokoknya semua 300 juta itu? Demikian Ustaz. Ketika bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tahu itu riba, fantaha, langsung berhenti. Bagaimana langsung berhenti? Putuskan akad dengan dia. Konsekuensinya apa? Kalau dia putuskan sekarang, berapa yang dia terima dari 300 juta tadi? Kalau terima sekarang sekitar 200 jutaan. Iya, rugi Belum dia terima 100 pokok. juta. Iya. Iya kan ya? Iya. Lebih baik mana rugi 100 juta daripada masuk neraka? Karena janji dari Allah, "Waman 'ada fa ulaika ashabun nar." Siapa yang datang kepadanya peringatan Allah bahwa Allah mengharamkan riba, dia berhenti. Yang telah berlalu dimaafkan oleh Allah. Tapi bila dia terus, "Waman 'ada," siapa yang kembali melakukannya, maka Allah mengatakan, "Wa ulaika ashabun nar." Mereka adalah orang yang kekal di dalam neraka. Lebih baik rugi 100 juta daripada rugi selama-lamanya hidupnya. Baik. Ya, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Allah barik fikum. Selanjutnya silahkan kembali ke jamaah ikhwan untuk mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha saya di bidang konveksi, pembuatan kaos, jaket dan lain-lain. Masya Allah. Jadi pembeli membeli barang kepada saya dengan cara pre-order. Jadi uangnya diberi dulu, produknya belakangan. Uangnya diserahkan di awal, barang belakangan. Iya. Barang butuh dibuat atau sudah ada ready stock? Diproduksi dulu. Butuh produksi. Ya. Boleh. Ini sisna namanya. Terus? Nah, terus saya meminta kepada produsen untuk dibikinkan barang yang sesuai dengan kriteria barang yang dijual belikan di awal tadi. Nah, dan diberi upah atas jasa produsen tadi. Terus barang yang sudah diolah tadi dari produsen langsung dikirim ke pembeli tanpa melewati saya. Nah, itu gimana, Ustaz? Anda harus terima dulu barang. Soalnya jarak lokasinya beda, Ustaz. Di mana? Jadi yang pembelinya dari Jawa, sayanya dari Kalimantan. Produsennya di mana? Produsennya di Jawa juga. Pergi Anda ke Jawa sendirian ke produsennya, atau minta ada kerabat, ada teman atau sahabat yang ada di dekat tempat produsen? Ada? Belum nyari sih. Produsennya di pulau mana? Di Jakarta. Jakarta. Enggak punya saudara di Jakarta Anda? Gak ada. Baik. Anda bisa ke Jakarta kan ya? Insya Allah bisa. Udah selesai urusannya. Datang ke Jakarta, serah terima dulu barang. Jelas? Kemudian minta si produsennya ngirimin boleh setelah serah terima. Paham? Jadi gak boleh langsung lah, Ustaz. Langsung dari. Langsung tidak boleh menjual barang yang belum diterimanya. Karena sekarang risiko dengan siapa? Ternyata spek tidak sesuai, tentu komplainnya ke siapa? Dia mau komplain si konsumen tadi. Komplain ke Anda akan bilang itu kesalahan si produsen. Tetapi ketika Anda yang melihat, Anda tahu ini ada kesalahan pada waktu itu, langsung Anda membuat tindakan. Walaupun itu sudah dikasih garansi, Ustaz. Jadi misalnya ada komplain catat langsung kami ganti gitu. Walaupun begitu. Boleh gitu ya, Ustaz? Anda terima dulu barang. Terima dulu. Ya. Oh ya. Terus Ustaz, kemudian dulu saya terima konveksi untuk pembuatan jasa-jasa buat desain-desain gambar bernyawa gitu, Ustaz. Desain apa? Gambar-gambar bernyawa. Gambar? Bernyawa, makhluk. Yang ada nyawanya. Ya, dan sekarang saya mau
sudah menghentikan. Jadi gimana hasil jualan saya yang dulu itu, yang gambar-gambar makhluk hidup itu? Hasil keuntungan. Masih ada uangnya atau sudah habis? Masih ada. Ini berikan kepada fakir miskin. Terus yang sisanya yang tidak ada itu gimana, Ustaz? Apa diganti atau? Sekarang sudah bertobat atau belum? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau sudah bertobat, yang telah berlalu semoga dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas? Ya. Allah barik fiik. Syukran, Ustaz, masih. Allah barik fiik. Silakan penanya selanjutnya dari Ikhwan. Sampai jam berapa, akhi? Sampai jam 12 kurang 15, Ustaz. 11.45. 15 menit lagi. 15 menit lagi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, sebelumnya sekarang saya sedang belajar terkait tentang jual beli bursa saham. Nah, yang ingin saya tanyakan. Antum jual beli bursa? Lagi belajar Ustadz, memahami. Jual beli saham atau bursanya yang dijual belikan? Sahamnya. Taib. Sahamnya. Jadi ada pertanyaan, jika aset perusahaan terdiri dari bermacam-macam barang, jasa, uang dan piutang, apakah boleh saya menjual saham perusahaan lebih dari 60% jika perusahaan memiliki asetnya tersebut 60% non barang? Non barang itu uang? Termasuk cek uang 60%. 60% non barang. Anda menjual atau membeli? Ibaratnya, misalnya saya yang membeli. Membeli. Anda boleh membeli dengan seharga uangnya. Berapa umpamanya aset realnya, umpamanya uang dan barang tadi sekitar 100 juta. Dia tidak boleh menjual lebih atau kurang dari itu. Harus 100 juta. Kemudian yang kedua harus tunai. Apa arti tunai? Anda serahkan 100 juta, Anda terima. Mungkin enggak tunai di bursa? Mungkin. Bukankah 3 hari settlement, 3 hari kerja? Berapa hari settlementnya? 3 hari kerja. Enggak ada yang mungkin ini uang, ini barang, tidak ada. Kalau di bursa, Anda beli sekarang, itu terdaftar nama Anda pemilik saham itu setelah 3 hari kerja. 3 hari per 2 hari, Dik? 3 hari kerja. Tunai atau tidak namanya? Tidak, maka hukumnya haram. Jika usaha perusahaan berbentuk investasi aset, apakah boleh saham tersebut diperjualbelikan di bursa tanpa mengikuti kaidah sharaf apabila harga pasar dari barang dan jasa kurang dari 30% dari total aset perusahaan? Taib. Boleh, tapi dengan syarat tidak boleh Anda jual sebelum settlement. Settlementnya 3 hari kerja. Paham? Anda beli pagi ini dengan harga 100 juta. Siang jam 12 siang harinya, anggap jam 2 nanti siang naik harga menjadi 500 juta. Anda akan jual atau tidak? Jual. Haram. Karena belum Anda terima. Settlementnya kan 3 hari kerja. Berarti ini hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu libur, Minggu libur. Berarti Senin. Senin baru settlement. Selasa baru boleh Anda jual. Harganya mungkin sudah turun lagi. Kalau mau jual nggak apa-apa. Yang terakhir Ustaz, untuk kontrak investasi kolektif efek beragam aset. Apakah kontrak boleh? Apa? Kontrak investasi kolektif efek beragam aset. Apa ini, Dik? Kik EBA. Kombinasi produk. Bahasa Arabnya apa ini? Kurang paham Ustadz, karena saya baru belajar juga. Jadi ini semacam investasi untuk benda-benda yang tidak bernilai pun ada dihargakan seperti itu. Tapi konsepnya dia investasi kolektif dalam jangka waktu sekian. Wallahu alam, setahu saya yang ada di bursa itu forward, future, commodity, itu buy on margin, itu yang saya tahu.
Taib. Yang terakhir lagi Ustaz, Ya. penutup. Mungkin cukup ya. Mohon maaf, nanti kita di kesempatan selanjutnya, soalnya kita masih ada penanya yang lain. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Daripada Anda investasi yang di bursa, lebih baik Anda terjun ke pasar seperti Abdurrahman bin Auf. Dulu ni adalah suk, tunjukin aku di mana pasar. Bukan dia menanyakan dulu ni adalah bursa, tidak. Tunjukin aku di mana bursa, tidak. Ke pasar ya akhi, bukan ke bursa. Baik. Silahkan penanya selanjutnya dari akhwat ya, silahkan. Tafadhal dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik Ibu. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana hukumnya belanja online soft yang menjual barang tapi hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Contohnya Tokopedia. Demikian pertanyaan saya. Yang selanjutnya, bagaimana hukumnya Pak Ustadz apabila kita bekerja di suatu perusahaan dan mendapatkan honor, tetapi kita tidak bisa langsung menerima honor tersebut. Ada teman yang mengambilkan, setelah itu dia menyerahkan ke kita, kita berikan uang terima kasih. Seperti apa hukumnya? Enggak paham saya. Yang pertama tadi Tokopedia, yang kedua kita mendapatkan honor. Honor dari perusahaan. Dari perusahaan umpamanya uang lembur seperti itu. Terus. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil sendiri karena ada kesibukan. Setelah itu ada teman yang boleh mewakilkan mengambil. Dia menyerahkan ke kita. Setelah itu kita memberikan sedikit ucapan terima kasih dari sedikit. Boleh ya Pak Ustaz? Boleh. Dengan memberikan uang tersebut, dari uang honor tersebut kepada teman kita. Tadi boleh seperti itu Pak Ustadz? Boleh. Oh boleh ya. Pertanyaan pertama tadi Pak Ustadz. Tokopedia tadi? Iya betul. Wallahu ta'ala alam. Di Tokopedia dan flash market yang lain yang disediakan di online, mereka minta fee atau tidak? Tidak. Tidak. Dari mana mereka dapatkan uang? Jadi seperti ini, kita kan membeli barang dari... Pertanyaan saya paham, dari mana Tokopedia dapat uang? Kita transfer ke Tokopedia dan yang mengirimkan ke kita dari toko, umpamanya nama toko tersebut Galerimu gitu ya Pak Ustadz ya. Dari toko galeri itu langsung mengirimkan ke kita. Nah tetapi uang yang kita transferkan ke Tokopedia, seperti apa hukumnya? Saya paham. Pertanyaan saya dari mana dia dapat uang? Kan nggak ada bayar sewa tempat, nggak ada. Ya itu jadi pertanyaan kita Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Wallahu ta'ala alam. Biasanya dia memang tidak dapat fee, tapi biasanya uang ditahannya sampai ada konfirmasi dari si pembeli bahwa barang sudah diterima, ya atau tidak. Ternyata konfirmasinya 2 minggu, berarti uang di tangannya selama 2 minggu. Jangankan 2 minggu, sehari uang di tangan dia. Itu di mana? Di rekening atau di dalam dompet? Rekening kan ya? Di rekening. Ada nilai transaksi per hari itu umpamanya 100 juta. Sehari 100 juta berapa bunganya? Berapa bunganya? 1 miliar biar gampang. 1 miliar berapa bunganya per hari? Kan lebih transaksinya 1 miliar per hari itu. Jadi jangan katakan dia tidak dapat apa-apa. Dia dapat dari menahan uang tadi, dapat dia bunga. Wallahu ta'ala alam. Lebih baik Anda dengan dia jaga bayar fee. Kalau bayar fee boleh. Itu saya jual sekian. Setiap yang terjual Anda dapat 3%. Halal. Jelas? Jelas Pak Ustaz. Cukup itunya, akhi.
Naam, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz kita, Ustadz Erwandi Tarmizi. Semoga apa yang telah dibagikan kepada kita hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita mendoakan kesehatan beliau dan juga ilmu beliau selalu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.